Shalom semuanya. Seperti yang kita ketahui, wabah coronavirus atau COVID-19 yang saat ini sedang kita alami sangat berdampak bagi perekonomian negara. Dan hal ini mengakibatkan banyak sekali saudara-saudari kita, baik yang seiman maupun tidak seiman, mengalami kekurangan. Apalagi kita tahu sebentar lagi saudara-saudari kita akan merayakan Idul Fitri. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Selama ini My Home Palembang telah bekerja sama dengan YPK dan GKB Siga Isi Palembang telah membagikan APD berupa alat pelindung wajah ke beberapa rumah sakit dan puskesmas, serta membagikan masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu My Home Palembang mengajak yayasan-yayasan dan gereja-gereja serta saudara-saudari semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan berbagi sembako untuk saudara-saudari kita yang kekurangan, seperti pemulung, pengemis, tukang becak, warga TPA, masyarakat yang terkena PHK, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara bertahap. Bantuan bisa berupa bahan-bahan pokok makanan, APD, dan lain-lain sebagainya. Bantuan ini dapat dikirimkan ke kantor sekretariat My Home Palembang yang beralamatkan di Jalan Sukabangun 2, Soa Simpur, Sukajaya, Ruko Horizon Estate, nomor BB 1-2, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 08 21 75 75 65 79 atas nama My Home Palembang. Atau saudara-saudari juga bisa memberikan bantuan berupa dana dengan mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 11-505-14-688 atas nama Reli Simanjuntak. Dan tolong berikan kode angka 7 pada nominal uang yang ditransfer, misalnya Rp100.007. Bantuan dan dana yang terkumpul 100% akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua kegiatan ini akan didokumentasikan sebagai bukti, dan dana yang masuk akan diumumkan melalui Instagram My Home Palembang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah kita tetap dalam lindungan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita, yang mana saat ini Indonesia bahkan dunia digemparkan oleh virus corona. Tapi setiap orang yang berseru kepada Tuhan tetap dalam lindungannya. Mari kita siapkan hati kita. Mari buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami masih dapat berdiri, kami masih dapat beribadah Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kasih Tuhan. Kami dapat bernapas, kami dapat bekerja, bahkan kami dapat menikmati hadirat Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan yang baik. Dimanapun saudara kami saat ini Tuhan beribadah, biarlah lawatan Tuhan mengalir, biarlah jamahan Tuhan mengalir, biarlah berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
selalu jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sama-sama katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan dari awal, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami Tuhan, layakan penyembahan kami Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Oh, praise the name of the Lord of God.
oh Lord of God. Katakan oh praise the name of the Lord of God. Oh praise His name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord of God. Oh praise the name of the Lord of God. Oh praise His name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord of God. Katakan sekali lagi. Oh praise the name of the Lord of God. Oh praise His name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord of God. Oh Lord of God. Oh Lord of God. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah Bapa pujian penyembahan kami, inilah Bapa awal pujian kami Bapa, dan kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini Bapa, mengurapi kami Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus. Sebelum kami jauh dalam ibadah kami ini Tuhan, urapi tubuh kami, urapi perkataan kami Tuhan, supaya setiap perkataan kami menjadi perkataan yang hidup, supaya firman menjadi firman yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, dimanapun saat ini kami beribadah Tuhan, biarlah lawatan Tuhan hadir di tempat orang-orang yang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo sama-sama kita nyanyikan di badai topan dunia. Haleluya. Katakan di badai topan dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Katakan baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia,
Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Dan biarlah firman yang akan kita dengar nanti menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pelita dalam hidup kita, menjadi terang dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi kegelisahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Umatmu serahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita angkat dari awal lagu ini, biar Tuhan pulihkan bangsa kita. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Amin. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkan Tuhan, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami.
bangsa kami. Haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Sembah Tuhan, sembah Dia, tinggikan nama Tuhan. Oh, haleluya. Pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa, kami rindu Tuhan. Bangsa kami dipulihkan, supaya kami dapat kembali Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Kami dapat leluasa menyembah-Mu Tuhan, kami dapat leluasa beribadah Tuhan, tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami akan siapkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan sekali lagi haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita pada saat ini mau beribadah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, sama-sama berdoa supaya urapan Tuhan turun atas kita semua, atas hamba yang sebagai pembawa penyampai firman Tuhan, dan juga kepada saudara-saudara semua yang ada di rumah, sehingga boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.
Bapa di surga, pada saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun ibadah ini bukan ibadah sebagaimana yang biasa karena situasi dan kondisi, tapi ini tidak mengurangi akan hadirat-Mu. Kami tak mohon ikut campur tangan dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi semua siapapun yang mengikuti dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba akan sampaikan. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus, dan seluruh jemaat-jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang mendengar kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Bukan biasa ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan selalu luar biasa. Yang biasa itu untuk anak-anak dunia. Amin. Saya senang kalau saya mendengar, walaupun saya cuma ini, tapi saya dapat bisa mendengar Anda mengatakan luar biasa. Haleluya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang luar biasa, Allah yang di dalam segala hal senantiasa menyertai Anda dan saya, dan juga berkat-Nya tetap mengalir walaupun dalam situasi corona, Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita tak bersyukur karena kita masih diberi umur panjang, dan saudara dan saya boleh beribadah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Seluruh dunia dihantam corona. Tidak ada satu negara pun yang bebas. Dan seluruh kota juga kena corona. Tidak termasuk juga Indonesia yang tidak kalah juga mendapatkan hantaman daripada corona. Kalau dalam situasi dan kondisi seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Karena ini merata Bapak Ibu, bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia. Dan kita melihat di televisi bagaimana dunia menangis, dan kita melihat bagaimana dunia kembali kepada Tuhan. Karena apa? Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan keluar. Ini merata Bapak Ibu. Ini adalah pandemi yang luar biasa. Selama setahu saya, selama ada dunia, ini adalah pandemi yang luar biasa. Karena seluruh dunia kena lebih dari 100 negara. Karena itu saya akan sampaikan firman Tuhan pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi keadaan yang seperti ini, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang apa saya akan sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 10 ayat 13 dan 13 saja Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk Anda semua seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ini adalah firman Tuhan penghiburan bagi Anda dan saya. Mungkin para pemirsa pada saat ini yang ada di rumah, Anda sedang mengalami percobaan yang luar biasa disebabkan oleh karena corona. Mungkin Anda sekarang PHK. Mungkin Anda sekarang beras Anda sudah tinggal hanya 1 kilo untuk keluarga. Kita mau apa lagi kalau dalam keadaan seperti ini? Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Ini adalah percobaan yang luar biasa yang diterima oleh dunia dan seluruh manusia yang ada di bumi, tidak terkecuali untuk saudara dan saya. Karena itu dengarkan apa firman Tuhan sebagai kekuatan dan motivasi untuk kita bertahan dalam hidup dalam kondisi yang seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang dialami dunia sekarang ini di mata Tuhan ini adalah percobaan biasa, bukan percobaan yang luar biasa. Mungkin untuk kita sebagai manusia ini sudah percobaan yang luar biasa sehingga seluruh dunia kalang kabut. Negara-negara mencari vaksin, mencari obat-obat untuk kesembuhan corona. Tetapi kita tahu sampai sekarang penyembuhan corona itu belum ada, obatnya itu belum ada, sedang dalam penelitian. Inilah kondisi keadaan yang sekarang dihadapi oleh manusia. Dan termasuk Anda dan saya. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin Anda sekarang dalam keadaan tidak bekerja.
nganggur, mau makan apa. Tetapi kita tahu tuh Bapak Ibu Saudara kan, kalau Tuhan mampu memberi makanan berjuta-juta orang Israel di padang gurun, dan Tuhan mampu memberi makan kepada Elia melalui burung gagak dan janda Sarfat, berarti Tuhan yang sekarang dan Tuhan pada waktu itu dan sekarang itu tidak berubah. Berarti Tuhan itu sampai sekarang sanggup menolong Anda dan saya. Amin. Kenapa firman Tuhan mengatakan percobaan tidak lebih dari kekuatan Anda dan saya? Berarti ada solusi, ada jalan keluar. Termasuk apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka juga akhirnya sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara dan saya pun akan mengalami hal seperti itu. Saya mau ngajak Bapak Ibu sekarang, kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalami percobaan yang lebih. Perasaan saya, kalau saya perhatikan, percobaan dia yang dialami itu adalah lebih daripada kita semua. Kita belum pernah mengalami percobaan seperti dia. Yang mau saya sampaikan ini adalah Daud. Daud mengalami percobaan yang luar biasa. Karena itu saya perlu sampaikan pada Anda semua. Kalau Daud dalam percobaan yang luar biasa, dia bisa berkemenangan. Berarti saudara dan saya juga bisa berkemenangan menghadapi corona ini, menghadapi PHK, menghadapi kelaparan, dan menghadapi segala macam, menghadapi penyakit. Semua itu adalah bisa diselesaikan kalau kita kembali kepada Tuhan. Sebagaimana Daud, kita biar belajar. Pada saat ini kita akan belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Daud. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat siapakah Daud itu sesungguhnya. Saya akan bacakan untuk Anda sekalian di 1 Korintus Kisah Rasul 13 ayat 29. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Saya mau sampaikan firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ada satu kata yang luar biasa yang saya pelajari dalam Alkitab. Masalah perkataan berkenan. Apa artinya berkenan ini Bapak Ibu? Di sini luar biasa. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Allah tidak akan sembarangan ngomong, aku berkenan. Kalau itu tidak artinya bisa dipegang menjadi satu teladan, Allah tidak mungkin akan berbicara seperti itu. Kalau saya pelajari masalah berkenan, satu lagi Bapak Ibu, masalah berkenan itu di samping pertama ini adalah Daud, dan yang lain yang saya catat di sini adalah Yesaya 42:3. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Allah berkata, aku berkenan. Saya tidak tahu, mungkin masih ada ayat lain yang ditunjukkan. Mungkin saya lupa atau tidak terbaca dengan sepenuhnya oleh saya. Tapi saya mau menyatakan, saya mau memberikan firman di mana ayat yang mengatakan berkenan itu yang menjadi patokan dalam kehidupan daripada Daud, sehingga dia mendapatkan pertolongan daripada Allah. Nah, Bapak Ibu, apa maksudnya berkenan? Kalau saya pelajari berkenan dalam bahasa Indonesia itu adalah disetujui. Berarti seluruh aspek kehidupan daripada Daud itu diterima dan disetujui oleh Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Seluruh aspek kehidupan daripada Daud diterima dan disetujui oleh Allah. Dan Allah mengatakan, ayat selanjutnya, dan yang melakukan segala kehendakku. Yang melakukan segala kehendakku artinya Daud tidak pernah menolak segala rencana Tuhan. Melakukan segala kehendakku, rencanaku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Aspek kehidupan daripada Daud diterima oleh Allah. Aspek kehidupan daripada ketaatan daripada Daud itu diterima juga oleh Tuhan. Dan mengatakan dia akan mengerjakan segala yang apa aku perintahkan. Ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan yang luar biasa.
ketaatan yang luar biasa terhadap seorang yang namanya Daud. Makanya masalah ini dituliskan dalam Alkitab, itu menjadi teladan bagi Anda dan saya, menjadi kita semua. Bagaimana kita pada saat ini menjadi Daud pada masa kini, supaya kita berkemenangan menghadapi percobaan, berkemenangan menghadapi masalah yang saudara dan saya hadapi pada saat ini. Karena kita akan melihat bagaimana kemenangan Daud di dalam semua lini kehidupan dia, dan di mana Allah menyatakan kuasanya terhadap hambanya ini. Nah, Bapak Ibu, apakah sebetulnya percobaan Daud itu? Saya catat Bapak Ibu, percobaan Daud itu sungguh luar biasa. Pertama, Daud itu harus berhadapan dengan musuh-musuh yang luar biasa selama dalam hidup dia. Pertama, dia berhadapan dengan orang-orang Filistin. Kedua, berhadapan dengan Saul dan rakyatnya. Ketiga, harus berhadapan dengan Isiboset, anak daripada Saul. Dan keempat, ia harus berhadapan dengan anak kandungnya Absalom sendiri. Coba bayangin Bapak Ibu, dia harus berhadapan juga dengan Yoab panglimanya yang memberontak terhadap dia. Dan semua ini adalah bagian daripada kehidupan Daud. Ini adalah percobaan yang bukan gampang Bapak Ibu. Kalau Daud berhadapan dengan orang Filistin itu ada hal yang lumrah, karena itu memang musuh daripada orang Israel. Tapi kalau dia berhadapan dengan Saul dan rakyat Israel sendiri, yang itu adalah bangsanya sendiri, bagaimana perasaan Daud? Dia diperhadapkan hal seperti ini. Dan belum lagi Bapak Ibu, dia harus berhadapan juga dengan keturunan daripada Saul Isiboset. Ini terjadi peperangan terus menerus dari zaman awal pertama kali dia diurapi oleh Tuhan, dan selanjutnya dia mengalami hal-hal yang menyakitkan, percobaan demi percobaan dia alami. Toh dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan yang paling parah lagi Bapak Ibu, dia harus berhadapan dengan Absalom, anak kandungnya, menjadi musuhnya. Bayangin Bapak Ibu, kalau Anda punya anak Bapak Ibu saudara di rumah, dan anak itu menjadi musuh utama Anda harus bagaimana? Ini bukan hal yang gampang Bapak Ibu. Kalau kita baca di Alkitab, enak aja, Absalom itu adalah musuh daripada Daud, karena dia berontak, karena dia mengambil kekuasaan daripada Daud. Enak aja kita baca. Seandainya kita adalah menjadi seperti Daud, bagaimana perasaan daripada Daud? Apa tidak hancur, apa tidak stres? Ini satu percobaan yang luar biasa Bapak Ibu. Terus dia harus berhadapan dengan Yoab panglimanya yang berkhianat terhadap dia. Seluruh teman-teman dekatnya dari anak-anaknya semua melawan dia. Bayangin Bapak Ibu sekalian, bukankah ini satu percobaan yang luar biasa? Jadi kalau kita mengatakan bahwa percobaan yang ada dalam hidup kita itu luar biasa, tidak Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan dengan Daud ini percobaan betul-betul luar biasa. Saya belum bertemu dengan manusia yang mengalami percobaan seperti ini, terkecuali Ayub. Kalau saya baca dalam Alkitab, hanya dua, Daud dan Ayub, yang mengalami percobaan yang sangat luar biasa. Dan dua-duanya ternyata berkemenangan. Karena ada janji dari firman Tuhan mengatakan bahwa percobaan yang kita alami itu bukan percobaan yang luar biasa. Itu masih dalam kontrol daripada Allah. Dan saudara dan saya sekarang mengalami corona, saudara sekarang mengalami kesulitan. Ini semua di bawah kontrol daripada Allah. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Kita belajar daripada Daud tetap tenang. Sekalipun saya tahu dia pasti stres. Dia pasti bingung. Tidak ngerti mau harus bagaimana. Malah karena stresnya, karena dia dikejar-kejar Daud, sampai dia akhirnya menjadi budak daripada orang Filistin. Dia menjadi tentara orang Filistin agar dia dapat selamat. Sampai seperti itu. Bayangin Bapak Ibu, itu adalah musuh utama. Tapi dalam keadaan terdesak, akhirnya dia mencari orang Filistin untuk menjadi tempat perlindungan. Berarti dia dalam keadaan terdesak, dalam keadaan stres yang luar biasa. Mau cari jalan keluar juga bingung. Tidak ngerti dia mau apa. Sampai akhirnya dia menjadi tentara daripada Raja Filistin. Dan untung puji Tuhan,
itu tidak lama-lama karena Tuhan tidak berkenan. Karena itu nanti akan membuat perjalanan hidup Daud berubah. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan, belum lagi di dalam keluarga. Ini kadang-kadang masalah keluarga ini perlu diperhatikan terhadap anak-anak kita Bapak Ibu. Jangan kita membeda-bedakan di dalam keluarga. Daud ini adalah seorang anak yang tidak diperhitungkan oleh Esai bapaknya. Daud ini adalah seseorang yang oleh saudara-saudara kandungnya tidak diperhitungkan, dianggap remeh. Kalau orang katakan begini, bukannya jempol, tapi akan ada seperti ini. Artinya Daud ini tidak punya apa-apa. Daud ini tidak mempunyai sesuatu yang menonjol sehingga bisa dibanggakan. Kalau abang-abangnya menjadi tentara daripada Saul, mereka menjadi perwira-perwira, mereka menjadi orang hebat. Tapi Daud oleh orang tuanya disuruh dia ke padang belantara untuk menggembalakan domba yang tidak seberapa. Yang kalau saya pelajari dalam Alkitab itu tidak seberapa domba-domba yang dia jaga, yang dia pelihara. Bayangin, ini adalah kondisi daripada Daud, Bapak Ibu. Dalam keluarga sendiri juga dia tidak diperhitungkan. Di dalam keluarga sendiri dia juga disingkirkan. Kalau boleh saya katakan, Daud itu sebenarnya disingkirkan. Luar biasa Bapak Ibu penderitaan pada Daud. Tapi apakah Daud mengeluh? Tapi apakah Daud meninggalkan Tuhan? Tidak. Tapi justru di padang belantara itulah dia bertemu dengan Tuhan. Di padang belantara dia dengan musiknya, dia menyembah memuliakan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara dan saya, kita mau mengalami satu hal mujizat daripada Tuhan, banyaklah kita menyembah memuliakan Tuhan, banyaklah kita memuji Tuhan, segala sesuatu akan terjadi. Tuhan akan nyatakan kuasanya sebagaimana Tuhan memberkati Daud. Karena Daud justru di dalam keadaan seperti itu, di padang belantara, Daud hanya berdua dengan Allah yang di surga. Daud punya kesempatan untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Daud dengan harpanya yang kecil, dia menyanyi memuliakan Tuhan. Daud punya hubungan yang kecil, bukan kecil. Dia memang orang kecil, tapi dia punya hubungan yang besar dengan Allah di surga. Kadang-kadang Bapak Ibu, hal-hal seperti ini terjadi adalah untuk membuat keuntungan bagi kita. Mungkin untuk pikiran manusia, ya kasihan Daud, dia tidak dihargai. Dia abang-abangnya semua pergi berperang, jadi perwira, gajinya besar, tapi dia menjadi gembala dan tidak diperhitungkan. Dan bahkan pada waktu dia mau dilantik, mau diurapi oleh Imam Samuel, juga tidak diperhitungkan. Imam Samuel berkata pada Isai, mana anak-anakmu? Karena seluruh anak-anaknya ditolak pada waktu mau diurapi. Dan dia bertanya, masih ada enggak anakmu? Masih ada. Anaknya sendiri Daud justru dilupakan oleh bapaknya sendiri. Ada di padang, akhirnya dipanggil, baru Daud diurapi. Bayangin Bapak Ibu, kalau dalam keluarga seperti ini, kalau ada pilih-pilih kasih terhadap anak-anak kita, satu hal yang sangat berbahaya. Makanya di dalam khotbah ini saya sampaikan pada Anda semua Bapak Ibu orang-orang tua, jangan pilih-pilih kasih terhadap anakmu. Kita tidak tahu nasib seorang. Daud yang tidak diperhitungkan akhirnya menjadi raja. Dan Daud yang tidak diperhitungkan itu akhirnya bertemu dengan Allah. Lain dengan abang-abangnya. Abang-abangnya justru jauh daripada Allah karena mereka militer. Tapi Daud justru di dalam kesepian, di dalam kesunyian, dia bertemu dengan Allah. Kalau Anda Bapak Ibu, saudara semua mau bertemu dengan Allah, berikan waktu, berikanlah hatimu, berikanlah waktumu untuk menyembah memuliakan Tuhan. Dan kalau itu engkau lakukan, engkau akan menikmati bagaimana hadirat daripada Tuhan hadir dalam hidupmu. Amin. Dan itu adalah pembentukan karakter Bapak Ibu. Justru Daud di padang belantara, karakternya dibentuk oleh Tuhan menjadi karakter seorang penyembah, menjadi seorang karakter pemuji, karakter yang disenangi oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, aku bertemu dengan seseorang yang berkenan, aku berkenan kepadanya. Karena apa? Dia punya karakter, dia punya karakter adalah hebat, luar biasa. Hatinya melekat pada Allah. Kalau kita baca dalam
Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Orang yang diselamatkan. Mazmur 91 ayat 14 ini berbicara masalah kematian, berbicara maut. Tapi justru di dalam keadaan seperti itu, Tuhan mengatakan, orang yang aku pelihara, orang yang hatinya melekat kepadaku, justru orang seperti inilah yang aku selamatkan. Orang yang melekat hatinya, itulah yang aku berkenan. Kenapa Tuhan senang pada Daud? Karena hatinya melekat. Pada waktu dia ada kesendirian, pada waktu dia ada di padang belantara, justru hatinya melekat dengan Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Boleh kita katakan, mungkin kalau untuk manusia, ini adalah kerugian. Karena dia tidak bisa menjadi seorang panglima. Dia tidak bisa menjadi seorang militer seperti abangnya. Dia tidak dapat gaji besar. Tetapi Allah sanggup membalikkan keadaan. Allah sanggup membalikkan keadaan yang kelihatannya tidak menguntungkan. Itu menjadi satu hal yang menguntungkan orang yang bersangkutan. Apabila hidup daripada orang yang bersangkutan itu hatinya lengket kepada Tuhan. Dan itu adalah modal awal daripada Daud. Sebelum Daud menjadi raja, dia harus mengalami 3 tahap urapan. Dan urapan itu dimulai pada saat dia bersekutu dengan Tuhan di padang belantara. Itu adalah iman. Itulah modal utama daripada Daud. Iman dia pada waktu di padang belantara, itu sehingga membuat dia diurapi oleh Tuhan. Lain dengan abang-abangnya. Abang-abangnya tidak punya waktu untuk dengan Tuhan. Tapi Daud punya waktu dengan Tuhan. Dan akibatnya dia diurapi untuk menjadi seorang raja. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu. Saya ajak kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil minyak tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya, puji Tuhan. Orangnya tidak diperhitungkan, orang yang hanya ada di padang belantara. Justru inilah dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia membangkitkan imannya. Dia membangkitkan imannya sehingga apa Bapak Ibu saya mau katakan, dia berhak untuk diurapi. Dan dia punya iman yang luar biasa sehingga Allah mau mengurapi dia untuk menjadi seorang raja. Dari seorang tidak diperhitungkan menjadi seorang raja. Saya akan mengulangi firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dan ini adalah modal pertama urapannya daripada Tuhan untuk dia dari seorang yang biasa, dari seorang gembala menjadi seorang raja. Menjadi seorang raja itu perlu satu urapan yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau Daud masih terus di padang belantara dengan domba-dombanya dan dia tidak didatangi oleh Samuel dan tidak diurapi, dia tidak mungkin menjadi raja. Bagaimana seorang raja tanpa pengurapan? Pengurapan raja turun atas dia karena Allah sudah mencabut urapan atas Saul. Karena Saul tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, tapi Daud sebagai pengganti daripada Saul adalah berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, perlunya pengurapan bagi Anda dan saya di dalam situasi seperti ini. Urapan raja itu sangat penting supaya menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Kita belajar daripada Daud. Nah, kenapa Bapak Ibu harus ada urapan raja? Pertama saya mau sampaikan, setelah diurapi oleh raja, apa yang terjadi dengan Daud? Dia harus berhadapan dengan Goliat. Urapan dia yang pertama itu adalah urapan di mana dia harus berperang dengan Goliat dan dia harus menang. Karena pada waktu itu orang Israel, Raja Saul bersama dengan rakyatnya berhadapan dengan orang Filistin, di mana pimpinan daripada orang Filistin itu adalah Goliat. Dia seorang raksasa
Dan tidak ada seorang Israel pun, tidak termasuk Saul, tidak berani berhadapan dengan Goliat. Dan siapa yang bisa berhadapan Goliat? Hanya orang yang diurapi. Karena firman Tuhan mengatakan dia adalah seorang raksasa, sedangkan Daud adalah orang biasa. Kalau seorang biasa berhadapan raksasa, dia harus mempunyai satu power, kekuatan yang lebih daripada raksasa. Baru dia bisa mengalahkan raksasa. Kalau power dia itu di bawah raksasa, itu sama dengan bunuh diri. Dan inilah keuntungan daripada Daud pada waktu dia akhirnya dengan iman yang dia dapatkan pada bersekutu di padang belantara dan akhirnya diurapi oleh Tuhan, dan iman itu menjadi iman yang dahsyat dan iman yang luar biasa. Dengan urapan yang pertama, Daud menjadi pemenang terhadap orang Filistin, dan dampak daripada pertempuran ini orang Filistin adalah kalah karena Goliat kalah, dan akhirnya orang Filistin kalah dan mereka kocar kacir. Itu adalah urapan yang pertama. Dan kedua, saya mau sampaikan Bapak Ibu, cara bertempur daripada Daud pada waktu mengalahkan Filistin itu adalah pakai batu. Batu apa istilahnya itu Bapak Ibu ya? Anting apa? Anting itu. Ya anggap aja tuh anting atau umban. Jadi kayak ketapel gitu Bapak Ibu. Dan itu adalah senjata dia yang pertama. Dan melalui senjata itu dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi pertanyaannya, apakah kalau nanti dia menjadi orang sukses, kalau bertempur dengan orang Filistin, apakah dia akan pakai umban terus? Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Dia harus memakai alat yang selanjutnya. Sedangkan dia bukan seorang militer, bukan seorang tentara. Dengan urapan yang daripada Tuhan, sehingga dia mampu Bapak Ibu, sehingga dia mampu berperang dan mampu beradaptasi dengan situasi yang baru. Dia harus mampu memakai pedang. Pada waktu Saul memberikan pedangnya, kan Daud mengatakan, aku tidak mampu pakai pedang ini, aku mau pakai caraku sendiri berhadapan Goliat. Berarti Bapak Ibu, Tuhan harus merubah cara bertempur dia supaya menjadi orang hebat, dari pakai umban itu menjadi orang pakai pedang. Dan itu adalah perlu satu urapan, perlu urapan khusus. Makanya kalau saya bacakan dalam 1 Samuel 18 ketika ayat 1, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti diri sendiri. Yonatan menanggalkan jubah ini pakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Dan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana saja Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, urapan yang pertama itu membuat dia mampu bertempur dengan cara yang wajar, bukan pakai umban tapi pakai pedang. Dan itu perlu satu keahlian. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Daud selama hidupnya itu kebanyakan di padang belantara. Bagaimana dia mau berperang melawan orang Filistin? Dia cuma hidupnya sebagai seorang gembala. Dan ini harus dirubah oleh Tuhan. Dirubah oleh Tuhan melalui apa? Melalui satu urapan yang khusus. Sehingga dia mampu berperang. Dia mampu dengan pedang. Dan ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa melalui satu pengurapan. Jadi pengurapan itu sangat dahsyat. Dan pengurapan itu membangkitkan iman anak-anak Tuhan. Di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, saya inginkan kita semua iman kita dibangkitkan dengan urapan Tuhan. Untuk kita mampu berhadapan dengan situasi yang luar biasa sekarang. Supaya kita menjadi orang berkemenangan seperti Daud. Terus saya akan urapan yang kedua. Saya mau tunjukkan betapa pentingnya urapan kedua. Saya bahkan bacakan 2 Samuel 2 ayat 4. Ayat 1, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke sana, ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan padanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya ke Hebron.
Lalu berangkat laut ke sana dengan kedua istrinya, Ahinom perempuan Israel, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud beserta orang-orangnya yang mengiringnya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetapkan mereka di kota Hebron. Kemudian datang orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud dan menjadi raja atas kaum Yehuda. Urapannya kedua adalah urapan seorang raja, karena dia dari seorang gembala. Dan untuk menjadi seorang raja itu tidak mudah, Bapak Ibu. Perlu sesuatu yang luar biasa, sebagaimana tadi saya katakan dari awal. Perlu sesuatu yang luar biasa, merombak pola hidup daripada Daud. Pola hidup daripada Daud itu harus dirombak, sehingga dia siap untuk menjadi seorang raja, siap menjadi orang yang hebat. Makanya urapan yang kedua, urapan raja itu datang pada Daud. Dan Daud akhirnya menjadi seorang raja yang luar biasa. Kenapa? Pimpinan dia, orang Yehuda ada di tangan dia. Nasib daripada orang Yehuda itu ada di tangan dia, dan itu harus dipimpin oleh seorang yang diurapi oleh Tuhan. Saul sudah gagal. Ini urapan yang kedua. Dan urapan yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 3. Samuel 5, 1 sampai 3. Lalu raja dengan orang-orangnya, ayat 6, saya salah Bapak Ibu, 6 dan seterusnya. 1 betul Bapak Ibu, di catatan saya 1 sampai 5 betul Bapak Ibu. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalikan umatku Israel, dan engkaulah yang akan menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Haleluya, puji Tuhan. Untuk menjadi seorang yang berkemenangan, seorang yang siap dipakai oleh Tuhan, perlu dengan pengurapan. Kenapa saya mau sampaikan pada Bapak Ibu khotbah mengenai ini? Dalam situasi sekarang ini, di mana dunia sendiri menjerit dengan masalah corona, diperlukan satu iman yang luar biasa, satu urapan yang luar biasa, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ini tidak bisa dihadapi dengan iman-iman biasa. Ini tidak bisa dihadapi dengan iman daripada Daud pada waktu dia ada di padang gembala. Lain Bapak Ibu, ini adalah satu urapan khusus menjadi orang berkemenangan seperti Daud. Kenapa saya ambilkan Daud? Karena dia menjadi orang berkemenangan. Saya merindukan saudara dan saya menjadi orang berkemenangan. Karena itu judul daripada firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah Tuhan mempersiapkan iman baru dengan urapan baru untuk menghadapi situasi yang baru dan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Saudara dan saya menghadapi situasi yang baru, yang tidak wajar, karena ini adalah masalah dunia. Saudara bukan menghadapi masalah hanya penyakit-penyakit yang biasa-biasa. Bukan, saudara menghadapi penyakit yang menjalar seluruh dunia, sehingga diperlukan kekuatan yang dahsyat luar biasa. Dan mari pada hari ini saya mau ngajak saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita sama-sama berdoa minta kasih anugerah kepada Tuhan, supaya urapan yang baru turun atas hidup saudara dan saya, sehingga ini membuat saudara dan saya menjadi orang-orang berkemenangan. Karena hanya urapan baru ini akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang berkemenangan. Mari kita tundukkan kepala pada saat ini. Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, firman-Mu mengatakan supaya kami menjadi orang-orang berkemenangan seperti Daud. Kami harus diurapi dengan urapan baru. Dan Engkau mengurapi Daud 3 kali sehingga Daud menjadi orang yang berkemenangan. Dan Daud siap menjadi raja. Pada saat ini hamba berdoa dengan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Bapa, urapi kami dengan urapan baru. Iman kami akan iman bertambah. Iman kami menjadi iman yang kuat, sehingga
atas seluruh daripada kami, termasuk para pendengar, para pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Mereka mendapatkan urapan baru daripada Engkau. Biarlah pada saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan baru turun atas seluruh jemaat-Mu, atas seluruh hamba-hamba-Mu, dan seluruh orang-orang percaya, orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Mereka mendengarkan firman Tuhan ini, dan mereka mendapatkan berkat daripada kebenaran firman Tuhan ini, sehingga mereka menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mengalahkan Goliat pada masa kini, orang yang mengalahkan segala macam penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemenangan yang Engkau berikan pada Daud turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah akhir daripada khotbah kami Tuhan. Doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan adakan doa syafaat. Uralabaya sekin ralabaya sek. Siralabaya sekin ralabaya sek. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh ralabaya sek. Siralabaya sek. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, Tuhan kami bersyukur pada saat ini Bapa, atas segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini Bapa. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Oh ralabaya se Jesus, hanya Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami Bapa, dan sepenuhnya hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pada saat hari ini karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap umat-Mu Bapa. Untuk itu ya Bapa kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini Bapa. Engkau berikan kekuatan, kemampuan ya Bapa, di mana kami menghadapi pandemi pada saat ini Bapa. Mampukan setiap umat-umat-Mu tetap berdiri kuat kokoh di dalam Engkau. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, gunung batu kami Bapa. Kami tidak mampu Tuhan tanpa-Mu. Untuk itu ya Bapa kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Biar Engkau yang berperkara sepenuhnya ya Bapa dalam setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Dimanapun pada saat ini Tuhan setiap umat-umat-Mu berada, Engkau tolong ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu, berikan kekuatan, kemampuan pada yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang mempunyai beban berat Engkau berikan jalan keluar. Engkau Yesus yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, sepenuhnya bangsa kami serahkan kepadamu ya Bapa. Biar Engkau ya Tuhan yang memimpin bangsa kami. Bahkan setiap pemimpin kami yang ada ya Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat daripada-Mu untuk setiap kebijaksanaan yang diberikan para pemimpin kami Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, kota kami, kota Palembang Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang kendali kota kami Bapa. Kami serahkan kota Palembang ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap kota-kota yang ada di bangsa Indonesia ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke, biar pertolongan-Mu ya Bapa di surga yang memberkati setiap kota-kota ya Bapa, bahkan setiap provinsi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Lalukanlah setiap pandemi pada saat ini dari bangsa kami Tuhan. Orang Yasi, mengalirlah kasih-Mu, mengalir urapan-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu, dan jadilah seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami Bapa. Jadilah seperti yang Engkau mau atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat saat ini kami tetap bersyukur, sebab
Pujilah namamu Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, yang perkasa. Di dalam nama Yesus kami tetap bersyukur atas pertolongan kebaikan-Mu yang luar biasa Bapa. Dan kami hanya berharap kepadamu senantiasa Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita dengan lagu Bagi Dia Segala Pujian. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah bersama-Mu ya Tuhan. Kami tahu lawatan Tuhan terjadi bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Inilah di penghujung ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sampai kepadamu. Dan kami rindukan perkenanan-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Firman-Mu kami sudah mendengar ya Tuhan. Kami merindukan perkenanan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tanpa perkenanan-Mu kami tidak akan pernah mampu ya Tuhan. Kami butuh pengurapan baru, lewat pengurapan baru ya Tuhan. Lewat perkenanan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Jadikan firman-Mu berakar, bertumbuh di dalam hidup kami. Dan kami mau berbuah-buah, buah yang menenangkan hati-Mu. Kami mau berdiri teguh apapun yang kami hadapi Tuhan. Bersama-Mu kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat setiap rangkaian ibadah di mana kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tapi kami tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Lawat umat-umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Yang lemah diberikan kekuatan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Yang dalam peperangan ada jaminan kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang tertolak dirangkul, yang terluka dibalut. Yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar. Kuasa Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah. Engkau sanggup menolong kehidupan kami. Kami boleh berhenti beribadah, tapi Yesus akan tetap hadir di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Kristus, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya.
selanjutnya. Salam. Hai Church, terima kasih tetap setia menonton tayangan ibadah online live streaming Gereja Kristen Bersinar CGIC Palembang. Berikut CGIC News dalam sepekan. Praise you.